Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi teman-teman pendengar dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menonton podcast pada hari ini, yang sangat senang sekali ya. Saya senang sekali kalau pendengar semuanya. Saya sebagai Muhammad Faiz Ramadan Padi Kurba sebagai moderator pada acara podcast hari ini. Saya bisa menemani Anda dalam episode spesial yang kali ini akan membahas suatu isu ataupun suatu hal yang tidak hanya penting secara ilmiah, akan tetapi sangat dekat dengan hidup ribuan orang di Jawa Tengah, khususnya di Sayung, Demak. Kita akan berbicara tentang banjir rob di Sayung, Demak. Sebuah fenomena yang dulunya mungkin dianggap biasa saja, tetapi kini berubah menjadi bencana lingkungan yang kompleks. Hari ini saya telah menghadirkan narasumber yang sangat penting. Ada 3 narasumber yang saya telah hadirkan. Terutama ada Mas Chelsea sebagai pemantik utama yang akan membawa kita memahami inti masalah ini. Selamat siang Mas Chelsea. Selamat siang. Siang. Kemudian selanjutnya ada Bang Haski. Bang Haski ini sangat berpengaruh di dalam isu ini gitu, apalagi tentang banjir rob ini gitu. Bang Haski sebagai aktivis lapangan yang banyak bekerja dengan masyarakat pesisir gitu. Selamat siang Bang Haski. Selamat siang Mas siang. Kemudian narasumber yang terakhir selanjutnya ada Bang Anjal, Mas Anjal. Mas Anjal ini sebagai analisis kebijakan tata ruang yang akan menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya merespon kondisi ini. Jadi Mas Anjal ini sangat dekat dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Demak, Sayung. Selamat siang Mas Anjal. Selamat siang Mas Faiz. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang banjir rob Sayung dan masa depan pesisir Demak gitu khususnya. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mas Chelsea gitu, sebagai pemantik utama pada hari ini gitu. Saya ingin mulai dengan pertanyaan dasar gitu. Ketika orang mendengar kata rob gitu, atau banjir rob gitu, sebagian besar membayangkannya sebagai air pasang yang naik sesekali gitu. Akan tetapi di Sayung ini situasinya itu sangat berbeda. Apakah benar Mas Chelsea gitu? Baik, terima kasih Mas Faiz yang sudah mengundang saya atas waktunya. Apa yang dikatakan sama Mas Faiz itu benar sekali. Bahwasanya rob di Sayung itu sendiri itu tidak lagi bisa disebut sebagai fenomena ya. Betul. Itu sudah berubah menjadi kondisi di mana lingkungan saat ini sangat kronis. Kenapa? Air pasang yang dulu itu hanya beberapa kali masuk ke dalam permukaan itu setahun sekali. Sekarang itu bisa sebulan ataupun seminggu sekali. Nah, ada hari ketika air itu setinggi mata kaki saya, dan juga kadang itu tinggi lutut. Nah, kondisi ini karena apa? Karena akumulasi fenomena dan juga faktor kenaikan permukaan permukaan tanah yang ada di sana, dan juga faktor permukaan air laut itu karena pemanasan global juga. Nah, penurunan muka tanah yang di sana itu kan sangat cepat karena adanya banyak pembangunan seperti pabrik-pabrik di sana, serta kan juga di sana banyak untuk sebagai lalu lintas utama truk-truk dari pabrik-pabrik industri tersebut. Nah, Sayung ini berada dalam posisi geografis yang sangat rentan seperti itu. Jadi banjir rob di Sayung ini tuh sering kali datang tiba-tiba gitu, apalagi mempengaruhi masyarakat gitu, terkait apapun yang dirasakan oleh masyarakat gitu terkait banjir rob ini gitu ya, rahasia terkait ini nih Bang Haski ini sudah sangat berpengaruh, sangat berpengalaman gitu, apalagi dalam ranah
bencana seperti ini gitu contohnya. Dia tuh sering turun lapangan, apalagi banjir rob gitu, banjir rob ataupun banjir yang ada di Sayung ini gitu. Bang Hasni ini, Anda itu kan sering turun langsung ke wilayah seperti ini gitu terkait banjir rob di Sayung ini. Gambaran di lapangan itu seperti apa, Bang Hasni? Oke, terima kasih Mas Faiz untuk kesempatan pada siang ini sudah menempatkan untuk saya bicara terkait rob di Sayung Demak. Mungkin di bulan lalu saya ke Sayung Demak, mungkin melihat lingkungan di sekitarnya. Itu rob itu terasa bukan seperti bencana, tapi itu bagian itu kayak ritme kehidupan bagi warga Sayung Demak tersebut. Jadi rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh itu kini tampak sebagian itu tenggelam. Banyak warga meninggikan lantai rumahnya sampai 3 atau 4 kali dalam beberapa tahun. Dan mungkin bukan hanya itu saja, jalan-jalan kampung itu berubah menjadi paut air. Jadi tidak ada kayak apa namanya, jadi sekarang tuh kayak jalan-jalan tuh kayak sudah menjadi lautan gitu. Jadi kita mau manapun susah gitu. Harus pakai perahu ya. Nah, soalnya pas saya ketika di sana itu melihat anak-anak yang berpakaian rapi seragam sekolah, mungkin mau berangkat sekolah, tapi saya lihat itu menggunakan perahu gitu. Terus juga apa namanya, bahkan ada warga yang menaruh papan kayu panjang di dalam rumah untuk berjalan ketika air naik. Nah, saya melihatnya itu sangat gimana itu, menyentuh hati banget. Banyak desa di Sayung itu sudah kehilangan bentuk asli wujudnya, entah itu dari rumahnya, sekelilingnya, dan lain-lainnya. Dulu wilayah ini mungkin pas waktu saya di Sayung Demak itu saya menanyakan beberapa warga, dan jawaban dari bapak tersebut, salah satu warga tersebut itu kayak dulu tuh Sayung itu indah, mata pencahariannya tuh banyak. Seperti kayak tambak udang, terus juga bandeng yang produktif. Tapi semakin kesini itu sekarang sebagian besar berubah menjadi hamparan asin, air asin itu, Mas. Seperti itu. Jadi banjir rob ini berpengaruh apalagi terkait apa ya, penghasilan yang ada di Sayung gitu. Betul. Terutamanya terkait tambak udang, kemudian bandeng gitu kan, mereka itu kan memproduksi seperti itu untuk penghasilan mereka gitu kan, untuk kehidupan mata pencaharian mereka di sana gitu kan. Jadi ketika datangnya banjir rob ini ternyata sangat berpengaruh gitu. Tiba-tiba berubah drastis gitu penghasilan mereka gitu. Ya mungkin terkait dari sisi kebajikan dan tata ruang ini, khususnya kepada Mas Anzal nih, soalnya sebagai ahli kebijakan dan tata ruang ya gitu kan, apalagi terkait pemerintah gitu. Wilayah ini tuh apakah sudah berada di zona merah gitu? Oke Mas Faiz, terima kasih. Dari penataan terbaru, Sayung memang berada di salah satu garis pesisir lah, paling relevan atau paling rentan lah di Jawa. Ada beberapa titik mengalami penurunan lah tanah lebih dari 10 meter per tahunnya. Itu angkanya yang sangat ya kayak gimana ya, sangat besar lah dengan penurunan tanah itu, karena kenaikan air laut itu terjadi kayak sudah ada rencana adaptasi, tetapi implementasinya di lapangan masih belum menyentuh lah, kayak betul Seperti itu ya. ya. Jadi kalau dilihat dari kebijakan dan tata ruang gitu ya, seperti itu mungkin yang tadi yang seperti yang dibahas oleh Mas Anjal, mungkin seperti itu ya. Jadi Sayung itu dikit demi sedikit gitu, dengan perlahan itu tenggelam gitu, turun gitu. Tanahnya juga turun pasti karena keseringan banjir rob ini gitu. Mungkin tadi terkait pembahasan
apa ya, pembahasan gambaran umum lah, gambaran umum terkait Rob Sayung. Yang selanjutnya mungkin pembahasan tentang dampak ekologis dan sosial gitu. Utamanya dari pemantik saya ini, saya mau bertanya ini, dari perspektif ilmiah, apa dampak ekologis yang kita lihat dari Rob Sayung? Mas Elsi, silakan. Yang paling terasa ya mungkin itu adalah hilangnya ekosistem mangrove. Yang paling terasa ya, mangrove itu sendiri itu seperti pagar alam yang ada di pantai utara tersebut. Mangrove itu kan posisinya itu menyerap energi, gelombang, dan juga menahan sedimentasi tanah ataupun air laut sendiri. Nah, ketika mangrove itu hilang karena alih fungsi ataupun pengambilan secara paksa, nah itu akan menghilangkan perlindungan air itu. Nah, akibatnya daratan akan terus tergerus dan juga air laut akan langsung ikut masuk ke permukaan. Nah, jadi tanah yang dulu biasa ditanami padi, jagung, dan lain-lain sekarang itu tidak bisa. Nah, karena apa? Karena air tanah itu menjadi asid. Nah, dan juga keanekaragaman hayati di sana itu juga menurun drastis. Nah, dalam jangka panjang ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah pangan yang terus berkurang. Seperti itu. Ya, mungkin terkait banjir rob ini kan dampaknya itu sangat berpengaruh terkait pertanian gitu, khususnya dalam pengelolaan penanaman mangrove gitu. Apabila dalam pengelolaan mangrove ini tidak ada pengelolaan yang baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah, mungkin itu akan berpengaruh terhadap pertanian masyarakat gitu. Jadi mangrove ini tidak ada ataupun tidak ada pengelolaannya, akhirnya tembuslah air laut dan masuk ke wilayah pertanian gitu, pertanian masyarakat. Akhirnya berpengaruh terhadap pertanian gitu, mata pencariannya juga gitu, seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bang Haski, kalau dari sisi sosialnya, apa yang paling dirasakan oleh warga terkait banjir rob ini gitu? Mungkin dilihat dari sisi sosialnya ya Mas ya. Ya. Warga Sayung itu kerugiannya itu sudah banyak sekali. Contohnya itu yang paling utama itu ekonomi, itu sudah jelas. Sangat jelas. Soalnya apa? Yang sudah saya jelaskan di awal itu, mata pencaharian warga Sayung itu berupa kayak tambak udang, bandeng, pertanian, dan semua itu banyak yang rusak secara permanen. Dan ini salah satu contoh lagi itu nelayan kehilangan tempat menyandarkan perahunya, dan akses buat menuju laut menjadi lebih sulit. Karena apa? Karena mungkin dari rob ya Sayung itu sudah masuk ke lingkungan permukiman warga itu, jadi susah untuk bagi nelayan itu untuk menaruh perahu tersebut. Terus banyak warga yang dulu punya pendapatan stabil ini terpaksa beralih profesi, mungkin karena terjadinya rob secara terus menerus. Jadi warga di tempat itu mungkin pindah keluar kota untuk cara menjalani kehidupan baru, seperti itu Mas. Terus dari sisi pendidikan ya Mas ya, anak-anak itu harus menghadapi kondisi sekolah yang mungkin tidak selalu aman, karena rob itu datang tiba-tiba, tidak ada yang tahu seperti itu. Jadi pas waktu saya di Sayung itu saya lihat banyak sekolah yang terendam. Terus juga dari sisi kesehatan ini juga di Sayung
itu membawa resiko karena adanya air bercampur limbah. Mas Chelsea juga tahu lah bahwasanya di Sayung itu banyak pabrik-pabrik berdiri, dan mungkin dari aerob itu dengan bercampurnya air limbah pabrik itu membawa resiko kulit dan penyakit diare itu semakin sering terjadi. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, mungkin dampak yang dirasakan ataupun yang yang dirasakan warga ataupun masyarakat gitu, apalagi terkait pendapat Bang Haski ini, pasti dampaknya itu sangat terancam gitu bagi masyarakat gitu kan, apalagi terkait pekerjaan, terus kemudian terkait kesehatan dan pendidikan juga gitu kan, itu sangat berdampak seperti itu gitu. Ini banjirop juga kan datang tiba-tiba, kadang datang tiba-tiba, akan tetapi kan banjirop ini juga karena bisa ulah manusia ataupun ulah pemerintah juga seperti itu mungkin ya. Mungkin dari pendapat Mas Anjal nih terkait tata ruang kan tadi, ahli tata ruang gitu, kebijakan gitu. Bagaimana dengan dampak infrastruktur pemerintah itu terkait banjirop ini gitu? Kan tahu sendiri lah, jalan Semarang Demak kan merupakan jalur logistik lah yang sangat sering tergenang lah. Iya, betul. Ketika air besar pun datang, kemacetan bisa berjam-jam lah. Kan di situ juga kan adanya pabrik-pabrik lah, yaitu marai kemacetan lah. Distribusi barang terganggu, kayak apa ya, fasilitas umum seperti puskesmas atau kantor desa itu kan sampai harus membangun terus lah, karena kan adanya banjiran itu loh, kayak yang tinggi itu kayak harus membutuhkan biaya lah yang sangat, per tahunnya tuh nilainya sampai miliaran lah itu, Mas Faiz. Jadi dampak pada infrastruktur pemerintah itu sangat ini ya, dampaknya banyak sekali gitu, penyebabnya juga banyak, bukan penyebabnya akibatnya lah gitu, kerusakan itu banyak gitu di mana-mana gitu. Baik, saya akan kembali bertanya kepada pemantik saya Mas Chelsea, terkait fenomena banjirop ini. Jika dibandingkan dengan daerah pesisir lain itu bagaimana, Mas Chelsea? Ini kondisi di Sayung sendiri itu termasuk yang paling cepat berubah ya, Mas. Di sana itu ada daerah lain yang terus tergerus lah, yang paling pojok itu sudah seperti kota mati, udah tidak terlihat. Ya, tetapi perubahan yang ada di Sayung itu sangat terasa dari tahun ke tahun. Nah, banyak peneliti juga yang menyebut bahwasanya Sayung itu seperti contoh yang sangat ekstrim lah, bagaimana kombinasi perubahan yang iklim dan juga penurunan tanah ya, Mas ya, dan juga tata ruang yang sudah dijelaskan sama Mas Anjal tadi itu kurang adaptif dalam menciptakan krisis ekologis seperti itu, Mas. Mungkin tadi kan sudah membahas tentang dampak-dampak yang terjadi pada banjirop ini, apalagi dampak yang dirasakan oleh warga ataupun masyarakat sekitar. Ini kan sudah membahas gitu dari Mas Chelsea seperti ini, dari pemateri saya Bang Haski, kemudian Mas Anjal itu seperti ini. Mungkin kita masuk ke penyebab dan analisis mendalam terkait banjirop ini gitu. Kita masuk ke akar masalah pada isu ini gitu. Saya ingin bertanya kembali gitu kepada pemantik saya gitu, Mas Chelsea, terkait faktor paling dominan. Apa faktor yang paling dominan yang mempercepat kerusakan di Sayung ini, Mas Chelsea? Ya, kalau dilihat dari data ilmiah ya, itu faktor yang paling dominan atau yang paling utama yakni penurunan muka tanah. Nah, itu berlalu itu sangat cepat. Nah, penurunan tanah sendiri itu terjadi karena pengambilan air tanah itu sangat berlebihan dan dilakukan oleh industri pabrik yang ada di dekat laut utara sana. Nah,
ketika air tanah itu diambil secara terus menerus, nah tanah itu kehilangan apa ya, kekuatan lah. Jadi akhirnya itu tanah itu akhirnya kan turun. Oh iya. Nah, sementara itu permukaan laut itu kan juga terus naik karena adanya globalisasi iklim. Nah, jadi sedikit demi sedikit karena pemanasan globalisasi itu kombinasinya sangat pas lah ya. Iya. Air apa? Tanah turun, air laut naik. Nah, jadi itu penyebab yang paling dominan. Jadi penyebab yang mungkin pendapat dari Mas Elsa itu penyebabnya itu karena seringnya mengambilnya air tanah gitu, air tanah yang berlebihan gitu. Itu biasanya digunakan untuk apa, Mas Elsa? Itu biasanya untuk kebutuhan industrialisasi pabrik di sana. Seperti itu. Oke, jadi air tanah sering diambil, kemudian turun terus gitu. Terus air laut malah makin naik, akhirnya datang tiba-tiba lah banjir rob gitu seperti itu. Itu jadi penyebab yang dirasakan ataupun pendapat dari Mas Elsi. Saya ingin bertanya kepada Bang Haski nih, apakah masyarakat itu sadar soal penyebab tadi contohnya yang telah disebutkan oleh Mas Elsi? Baik Mas Faiz, untuk kesadaran warga Sayung itu ya saya belum tentu jelas perbincangan di situ. Soalnya saya kurang tahu bahwasanya warga Sayung itu ada yang sadar dan tidak ada yang sadar. Sadar tidak sadar. Betul. Yang jelas mereka itu merasakan dampak dari rob itu. Jadi warga di sana itu kayak apa ya namanya, sudah kebiasaan. Nah, terus warga tahu bahwa adanya tanggul itu perlu. Ya. Dan tanaman mangrove itu sangat penting untuk penanggulangan banjir rob itu. Terus tetapi mereka tidak selalu punya kekuasaan untuk menghentikan pengambilan air oleh industri besar yang tadi dijelaskan Mas Chelsea. Terus kesadaran para warga di Sayung itu merasa terhambat karena apa? Tidak adanya kemampuan untuk bertindak. Jadi warga Sayung itu mungkin sadar karena terjadinya seperti itu, tapi ingin bertindak tapi tahu terbatas. Tindakannya itu terbatas seperti itu Mas. Jadi sebenarnya masyarakat ataupun warga di sana itu sebenarnya sadar. Cuman karena keterbatasan, kemudian karena kemampuan mereka juga gitu. Oleh mungkin pemerintah mungkin ya bisa jadi gitu kan. Jadi saya mau seperti ini tapi saya takutnya pemerintah seperti ini. Nah, ya seperti itu mungkin ya. Jadi masyarakat juga mungkin takut gitu. Sadar tapi takut gitu. Tapi ya mungkin mereka juga tetap bisa berusaha gitu untuk menanggulangi banjir rob ini gitu. Kalau dari sudut kebijakan dan tata ruang nih, khususnya kepada Mas Anzal nih sebagai ahli kebijakan tata ruang, apa yang paling fatal yang dirasakan oleh masyarakat ketika banjir rob ini gitu? Paling fatal yaitu tidak adanya lah pengawasan atau ketat terhadap penggunaan air tanah lah, atau yang dialih fungsi lahan di masa lalu itu. Banyak kawasan pesisir dibangun tanpa pertimbangan lah, kayak resiko jangka panjang, air tanah dipompa tanpa perhitungan. Jadi kapasitas mangrove ditebang untuk tambak karena dianggap telah mengganggu lah atau menghubungkan semua ini terjadi bertahun-tahun, dan sekarang pun terlihat jelas lah. Ya mungkin itu yang paling fatal itu. Padahal contohnya dalam pengelolaan mangrove gitu kan. Padahal mangrove itu sangat sangat berpengaruh kok ditebang gitu. Tapi dari menguntungkan lah hasilnya.
mungkin dari pihak nggak tahu dari pihak yang ya itulah ya. oh mangrove kok bisa ditebang gitu, bisa ditebang gitu, karena mungkin mereka berpikiran mangrove itu tidak mangrove itu mengganggu gitu, padahal itu sangat berpengaruh gitu. Mangrove ditebang untuk tambak karena dianggap lebih menguntungkan, berarti tambak itu lebih menguntungkan daripada mangrove. Iya, Tiba-tiba terjadilah banjir rop ini, dan itulah mungkin penyebabnya gitu, lebih mengentengkan gitu suatu hal, padahal hal tersebut itu sangat penting gitu. Nggak berdampak. Tadi kan sudah dibahas terkait penurunan tanah gitu oleh Mas Yangsi gitu. Saya ingin bertanya lagi gitu, apakah penurunan tanah di Sayung itu bisa dihentikan gitu Mas Yangsi? Dihentikan secara total Iya. itu sangat sulit mas, tetapi untuk diperlambat bisa. Caranya ini dengan mengurangi ekstraksi air tanah dari pabrik oleh industrialisasi pabrik itu, untuk mengurangi ekstraksi air itu, dan juga memaksimalkan air permukaan. Nah, lalu selain itu perlu adanya pembangunan sistem air bersih yang tidak bergantung pada sumur bor terus lah dari industrialisasi pabrik dan juga masyarakat sekitar. Dan juga yang paling penting yakni penanaman mangrove itu kan yang paling fatal. Itu bisa membantu menstabilitaskan garis pantai yang ada di laut utara. Itu kan untuk mencegah air yang dari laut langsung ke permukiman warga seperti itu. Mungkin cara menghentikannya itu bisa, cuman sulit gitu ya. Iya. Bisa tapi sulit gitu. Misalnya bisa tapi bisanya diperlambat doang gitu, tidak bisa dipercepat gitu kan. Karena ya keterbatasan juga bisa jadi gitu. Dan juga satu mas, itu kita bisa melihat contoh yang ada di Jepang ya. Nah, iya. Itu di Jepang setelah tsunami pada tahun 2011 itu kan langsung ada pembangunan besar-besaran, yaitu tanggul laut itu yang sepanjang 200 km berapa itu. Itu sebagai salah satu opsi mungkin ya dari aku. Iya, pencegahan. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat contohnya gitu di Jepang gitu, seperti itu gitu. Tapi Indonesia mungkin minim apa ya, mungkin ya SDM minim SDM juga bisa jadi gitu kan. Bisa jadi Ya, lah. manusia gitu kan. Ya tinggal kesadarannya itu jadi. Ya mungkin lah saya ingin tanya gitu Pak Bang Haski dan Mas Anjel terkait tadi kan sudah dibahas terkait penurunan tanah gitu, cara menghentikannya seperti apa, mungkin itu solusi gitu. Untuk masyarakat dan pemerintah nih, untuk masyarakat dan pemerintah itu sudah sampai saat ini itu sudah berjalan sampai mana gitu? Pendapat Bang Haski dulu seperti apa? Menurut analisa saya Mas, ya, masyarakat itu sudah banyak bergerak tindakan, terutama dalam penanaman mangrove itu. Tapi tanpa dukungan sistem dari pemerintah, upaya itu tidak cukup. Jadi percuma saja kalau semisal masyarakat buat apa, tapi tidak ada support sistem dari pemerintah, ya mungkin Susah lah. lelah sendiri. Kita sebagai warga kok capek sendiri, pemerintah malah foya-foya kan gitu mas. Kalau dari saya itu sudah ada langkah pemerintah, tetapi masih belum cukup lah, karena belum cukup cepat lah, karena kita butuh perubahan lah sistematik gitu. Dari saya mungkin tidak menyindir pemerintah gitu ya. Tapi kan ini untuk kesadaran pemerintah juga gitu. Iya, benar. Apabila ini pemerintah ini menonton podcast saya ini, mungkin untuk kesadaran pemerintah juga gitu kan. Dan juga untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan warga gitu kan. Ya mungkin ya walaupun tidak secara cepat kita menanggulangi masalah ini, tapi harusnya ada perubahan lah walaupun sedikit gitu untuk kesejahteraan masyarakat juga gitu kan. Banjir rob ini kalau tidak segera diatasi kan mungkin mau sampai kapan Masa gini terus? Iya, nanti menderita terus ini masyarakat saya kan seperti itu gitu. Tadi kan sudah dibahas terkait dampak, terkait penyebab yang ada di Sayung ini untuk
banjir rob ini gitu kan, penyebab dan dampak dan lainnya sebagainya gitu. Mungkin sekarang itu untuk solusi dan harapan gitu, karena tadi sudah membahas dampak dan penyebab. Sekarang mungkin untuk solusi dan harapan. Saya ingin bertanya ini kepada pematik saya, ini, Mas Chelsea. Ini mungkin pembahasan yang sangat penting gitu. Soalnya ini untuk solusi kedepannya dan harapan untuk warga sekitarnya gitu. Solusi Mas Chelsea gitu, kalau dari sudut ilmiahnya, apa langkah yang paling realistis untuk menanggulangi banjirop ini gitu? Solusi ya, dari solusi sendiri itu tidak bisa satu solusi, tidak bisa. Ya, Itu harus ada beberapa kombinasi lah ya. banyak solusi. Iya, banyak solusi. Yang pertama itu tanggul laut yang seperti saya contohkan tadi yang ada di Jepang. Itu mungkin bisa menjadi satu opsi. Lalu sistem pompa. Nah, untuk mengendalikan air yang masuk ke yang dilakukan oleh industrialisasi pabrik tadi, itu bisa dikurangi. Lalu yang kedua yakni rehabilitasi mangrove. Itu sangat penting karena apa? Rehabilitasi mangrove itu kan sebagai sebagai fondasi awal ya, dari Pembatas. air laut untuk masuk ke daratan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu pembatasan ketat. Nah, pembatasan ketat sendiri itu terhadap sumber berindustri dijelaskan sama Mas Angel tadi. Lalu yang keempat itu ada adaptasi tata ruang juga. Nah, adanya relokasi wilayah yang sudah tidak bisa diselamatkan, seperti tanggul-tanggul seperti tambak-tambak nanti mau dijadikan apa gitu. Seperti itu. Dari sebenarnya solusi itu banyak sebenarnya. Iya. Mungkin solusi yang sangat penting untuk warga itu, solusi yang tadi disebutkan oleh Mas Chelsea itu solusinya ya seperti itu gitu, ada 4 gitu. Tapi tinggal menunggu peran dari masyarakat juga, dari pemerintah juga gitu, harus ada dukungan seperti itu mungkin ya. Ya, kita tidak bisa salah satu untuk terjun langsung, tidak Iya, bisa. betul. Harus ada sebuah inovasi kebersamaan lah dari pemerintah maupun juga masyarakat sendiri. Mungkin dari solusi tadi, mungkin setelah dibahas solusi dari Mas Chelsea gitu terkait penanggulangan banjirop ini gitu. Jadi Bang Haski nih, bagaimana peran masyarakat dalam proses adaptasi? Peran masyarakat itu sangat besar, Mas. Dilihat masyarakat itu mau menanam mangrove dan membangun jalur evakuasi, terus juga memperkuat kelompok sadar lingkungan dan memberi tekanan sosial agar kebijakan berjalan lebih baik. Tapi masyarakat Sayung Demak itu sudah terbukti sangat tangguh karena tadi adanya mau bergerak dalam kesadaran di orang Sayung Demak. Mungkin yang mereka butuhkan itu cuman ini, Mas, dukungan dan dampingan dari pemerintah. Itu saja. Sebenarnya masyarakat sudah bergerak ya. Iya. Tapi kan nggak ada dukungannya. Betul. Mungkin cara beradaptasi masyarakat harusnya seperti itu mungkin. Karena ya harus ada peran dari pemerintahnya juga gitu. Terkait pemerintah ini khususnya ahli kebijakan tata ruang pemerintah, khususnya Mas Anjal Koordinasi sama pemerintah. Saya bisa. terkait kebijakan gitu. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait dalam menghadapi banjirop ini? Kebijakan pemerintah seperti apa itu, Mas Anjal? Pemerintah tuh perlu tegas lah dan konsisten. Tidak hanya bisa membangun tanggul, tetapi juga harus mengubah pola tata ruang pesisirnya lah. Kayak perlu di zona jelas, sistem pengawasan sumur bor atau perencana kawasan industri yang berlanjutan serta model relokasinya yang manusiawi lah. Jika kebijakan ini dijalankan, kerusakan akan terus berlanjut lah kalau tidak dijalankan gitu.
Ya, berarti pemerintah harus tegas lah, Iya. konsisten dalam menghadapi. konsisten membantu warga Sayung. itu dengan pemerintah yang ini bukan, maaf ini mah mungkin seperti itu ya, pemerintah harusnya adanya gerakan ataupun harusnya tegas gitu dalam menghadapi banjir rob ini gitu. Soalnya ya sadar lah gitu kan, ini juga Kasian kalau nggak sadar. untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat dan Lebih penting. sekitarnya gitu kan. Gitu, seperti itu. Ya, mungkin saya bertanya gitu terkait tadi sudah dibahas solusi dan harapan yang tadi disebutkan oleh narasumber saya gitu. Saya ingin bertanya kepada Mas Elsi sebagai pemantik gitu. Apakah Sayung itu masih bisa diselamatkan gitu pada sampai saat ini gitu, seperti ini gitu, pandangannya seperti ini gitu, seperti tadi yang udah dibahas. Menurut saya masih bisa ya, tapi waktu tidak banyak. Betul. Karena apa? Jika langkah-langkah adaptasi yang sudah dijelaskan sama Mas Bangaski ya, Bangaski tadi Bangaski. dilakukan dimulai dari sekarang, itu ada peluang. Nah, untuk menstabilkan pesisir yang tadi udah saya sampaikan dengan cara penanaman mangrove dan lain-lain tadi. Nah, tetapi jika dibiarkan sampai saat ini, Sayung mungkin itu akan kehilangan lebih banyak wilayah lagi dalam 5 tahun 10 tahun ke depan. Kedepannya. Ya, seperti itu ya Mas. Pemerintahan juga harus sadar seperti itu. Ya, Kalau ya. tidak seperti itu, mungkin benar yang dikatakan Mas Chelsea itu mungkin tidak ada Sayung lah. Akan menjadi selat mungkin. Ya, mungkin itulah peran paling penting gitu, apalagi apabila tidak segera dilaksanakan penanggulangan gitu terkait ataupun solusi atau tidak adanya solusi ataupun harapan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah gitu. Apabila dibiarkan terus terjadinya banjir rob Sayung ini, mungkin nanti untuk kedepannya itu akan sangat berpengaruh, apalagi bukan pengaruh, jadi akan hilang mungkin Sayung itu kan. Seperti contohnya kan ibu kota Indonesia ini gitu kan, yang pindah gitu kan. Ya contohnya seperti itu gitu kan. Kalau ini kan dari daerah kecilnya gitulah gitu. Contohnya seperti ini, apalagi kan dekat dengan laut gitu kan. Jadi harus segera ditanggulangi gitu. Harusnya segera diatasi gitu, agar tidak kedepannya tuh agar tidak sampai Sayung ini tidak terus menerus banjir rob kan. Kalau banjir rob terus kan masyarakat juga akan menderita terus gitu, kasihan gitu. Ya mungkin itu dari pembahasan tadi yang sudah dibahas oleh narasumber saya terkait gambaran umum rob Sayung, kemudian dampak ekologis dan sosial yang dihadapi, kemudian penyebab dan analisis mendalam, kemudian solusi dan harapan yang harusnya dilakukan oleh warga sekitar ataupun masyarakat gitu. Mungkin itu ya yang harus kita pelajari gitu kan, harus kita dengar gitu. Jadi juga buat kepentingan kita bersama gitu. Ya kita harus saling membantu, walaupun kita bukan masyarakat Sayung, kita juga bisa membantu lah gitu. Tapi harus adanya pergerakan dari warga Sayung juga gitu. Tidak hanya dari luar, tetapi di dalamnya juga harus bergerak gitu. Nah, mungkin diskusi kita hari ini itu menunjukkan bahwa rob Sayung ini bukan sekedar fenomena air pasang, melainkan cermin dari tata ruang, perubahan iklim, dan cara kita memperlakukan alam. Mungkin tadi sudah dibahas oleh narasumber saya yang sangat penting, oleh narasumber saya yang seru ya pokoknya hari ini gitu kan, sudah membahas tentang rob Sayung gitu. Tadi Mas Chelsea sebagai pemantik sudah membahas penyebab dan lain sebagainya. Kemudian Bang Haski juga tadi kan, apalagi Bang Haski ini sebagai seorang yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, apalagi sering turun lapangan gitu, apalagi sering turun lapangan ketika ada bencana seperti ini gitu, contohnya rob Sayung lingkungan gitu. Kemudian ada Mas Anjal gitu sebagai pandangan yang sangat
sangat berharga karena Mas Anjar itu sering berhadapan ataupun sering bersangkut paut dengan pemerintah gitu. Mungkin saya ini pelajaran solusi ataupun harapan yang telah kita bahas, mungkin Mas Anjar bisa bilang nanti ke pemerintah gitu, karena Mas Anjar itu dekat dengan pemerintah gitu kan. Kalau bisa pemerintah juga segera menanggulangi masalah ini. Mungkin seperti itu gitu, pembahasan yang seru pada hari ini gitu, yang penting juga pada hari ini. Ini juga pembelajaran buat teman-teman yang mendengar ataupun yang menonton dimanapun kalian berada, dimanapun waktu kalian berada menonton untuk podcast ini. Semoga podcast ini tuh sangat bermanfaat bagi kalian, dan saya harap podcast ini tidak hanya didengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Jadi kita harus menjadikan pelajaran gitu, menjadikan pembelajaran pembahasan pada hari ini. Mungkin itu episode mungkin semoga episode ini itu bisa membuka wawasan kita sebelumnya yang kita tidak tahu solusi bagaimana cara menanggulangi banjir rob ini. Setelah menonton ini kalian bisa tahu cara menanggulangi banjir rob yang ada di Sayung khususnya gitu. Kemudian semoga episode ini juga mendorong langkah-langkah nyata untuk menjaga pesisir Indonesia dimanapun kalian berada, tidak hanya di Sayung saja tapi dimanapun kalian berada. Mungkin seperti itu saya sebagai Maulana Islam Bani Purba dan narasumber penting yang setelah saya hadirkan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata yang telah saya katakan, yang telah saya keluarkan, mungkin mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga bumi, tetap jaga pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih.